Aduh, tolong, tolong. Hei, lihatlah, orang ini lagi kesetrum. Kamu tentu pasti tahu yang namanya listrik. Namun, jarang kita ketahui ada 5 fakta menarik dari si penemu listrik. Tetap berada di sini, saksikan video ini sampai selesai. Semoga menambah pengetahuan sekaligus menghibur. Seandainya di dunia ini nggak ada listrik, kira-kira kita gimana sih, Bang? Jika tanpa listrik, mungkin saat ini kamu tidak akan bisa menikmati ribuan alat elektronik yang menggunakan listrik. Mungkin saja kamu akan masih menggunakan alat-alat manual dan tradisional seperti zaman batu dulu yang akan membuat kerjamu tidak efektif dan efisien. Dan coba kamu bayangkan, jika tanpa listrik akan ada 3,2 miliar pengguna smartphone tidak bisa menghidupkan smartphone-nya. Ini mah HP jadul, Bang. Ada 7,4 miliar pengguna internet tidak bisa menggunakan akses internet. Apalagi saat ini kita tengah memasuki era industri 4.0 yang sangat bergantung pada internet. Maaf Pak, kumis jenggotnya bisa dikondisikan dulu? Atau 1,6 miliar orang akan merasa kepanasan. Wow, hot sekali ya, karena tidak bisa menggunakan AC. Hush, jangan ribut, Bang. Baik, mari kita berjalan-jalan di kota London, Inggris. Beautiful. Oke, saya perkenalkan Bapak Listrik dunia kita, yaitu Michael Faraday. Ada 5 fakta menarik dari Michael Faraday yang patut kita simak untuk menjadi inspirasi kita berkembang. Ceritanya tersimpan rapi dalam histori umat manusia. High story. Nggih, Bu. Hey, story. Nomor 5. Hanya lulusan SD. Yes, he is father of electricity. Hanya lulusan SD. Beliau lahir di Newington 22 September 1791 dan ia meninggal saat berusia 75 tahun. Faraday adalah anak ketiga dari 4 bersaudara yang hanya sedikit mengenyam pendidikan formal karena berasal dari keluarga yang miskin. Dia hanya mendapat dasar-dasar pendidikan sekolah seperti membaca, menulis, kemudian dia belajar secara otodidak. Ayahnya bernama James Faraday dan ibunya bernama Margaret Hartswill. Ibunya dalam buku biografi Michael Faraday adalah seorang wanita yang memiliki ketenangan dan kebijaksanaan yang cukup baik untuk membimbing Faraday dan saudara-saudaranya. Nomor 4. Kerja sebagai penjilid dan penjual buku. Semenjak ayahnya jatuh sakit, Faraday dan saudara-saudaranya mulai bekerja untuk membantu perekonomian keluarganya. Pada umur 14 tahun, Faraday magang, kemudian bekerja sebagai penjilid dan penjual buku. Sejak saat itu, ia banyak mendapat kesempatan untuk membaca buku dan mengembangkan rasa keinginan tahuan pada sains yang berujung pada kesuksesannya.
Nomor 3. Nekat mengirim surat kepada Davy. Di umur 20 tahun, Faraday mengikuti sejumlah ceramah oleh ilmuwan Inggris terkenal. Salah satunya adalah Sir Humphrey Davy. Sir Davy Humphrey merupakan seorang ahli kimia dan juga seorang kepala laboratorium. Setiap kali mendengarkan ceramah, Faraday selalu membuat catatan mengenai isi ceramahnya dengan rapi dan kemudian mengirimkannya kepada Davy Humphrey serta melampirkan surat lamaran pekerjaan. Tanpa diduga, Davy tertarik dengan hasil kerjanya. Davy mengangkat Faraday menjadi asistennya di laboratorium universitas terkenal di kota London. Dan dari sinilah cerita luar biasa Faraday dimulai. Nomor 2. Menolak menjadi ketua British Royal Society. British Royal Society adalah perkumpulan yang didirikan pada tahun 1660 dengan tujuan memajukan ilmu pengetahuan. Organisasi ini mendapat piagam dukungan dari Raja Inggris saat itu, Charles II, pada tahun 1662. Tokoh-tokoh seperti Isaac Newton, Christopher Wren, Charles Darwin, dan Ernest Rutherford adalah anggota Royal Society. Organisasi ini sangat terkenal di Eropa karena prestasi dan berbagai penemuan yang dipunyai Faraday, dan ia sempat ditunjuk sebagai ketua British Royal Society, namun karena kesederhanaannya, ia menolak. Nomor 1. Menolak gelar Sir. Sir adalah gelar dalam bahasa Inggris yang secara formal diasosiasikan dengan kesatria. Gelar kehormatan ini diberikan kepada orang yang memiliki pengaruh yang luar biasa kepada banyak orang. Orang yang bisa mendapatkan gelar ini adalah mereka yang dihormati di Inggris, dan biasanya hal ini dapat dilihat pada daftar kehormatan yang dimiliki oleh Istana Buckingham. Selain itu, orang yang bisa mendapatkan gelar ini juga harus memiliki prestasi serta membuat perbedaan dalam pekerjaan dan komunitas mereka berada, meningkatkan berbagai aspek, membantu yang kurang mampu, dan membantu diri mereka sendiri juga merupakan syarat seseorang bisa dicalonkan mendapat gelar Sir. Namun, lagi-lagi Faraday menolak gelar tersebut dengan alasan sederhana, yaitu bagi Faraday, keintiman dengan alam jauh lebih menarik ketimbang gelar dan jabatan ala manusia. Oh my god! Wow! Demikian video kali ini, gengs. Jika video ini bermanfaat, silahkan dapat kamu share ke sahabat atau teman, klik subscribe dan nyalakan notifikasinya untuk update video terbaru, dan juga akan mendukung saya untuk memberikan informasi lainnya. Terima kasih, bye-bye.